Seru banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillahi wa ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Parakan Sangga, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Parakan Sangga, dan yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Fauzan Asrar SPDI. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bermuajahah di sini tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara akan bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah tersebut akan memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti yang akan dibawakan oleh Bapak Fauzan, yaitu nanti akan mendiskriminasi tentang budaya positif. Nah, nanti kita dengarkan benar-benar. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Fauzan Asrar, kami persilahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Parakan Sangga, Bapak Sudarsono. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri 3 Parakan Sangga yang kami hormati. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan ke hadirat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan waktunya untuk kami menyampaikan diseminasi tentang modul 1.4 tentang budaya positif sekolah. Dan tidak lupa kepada rekan-rekan guru yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami. Semoga apa yang Bapak Ibu kerjakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif sekolah, yaitu modul 1.4. Di dalam modul tersebut ada beberapa elemen atau ada beberapa komponen isi dari modul tersebut. Di antaranya dalam budaya positif itu ada satu, perubahan paradigma atau perubahan cara pandang. Yang kedua, budaya positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, ada segitiga restitusi. Untuk selanjutnya kami akan menguraikan dari ketujuh elemen yang ada di modul budaya positif tersebut. Yang pertama, tentang pembelajaran dengan paradigma baru atau pandangan baru.
yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya tentang disiplin positif ya. Kata disiplin tentu kita tidak asing lagi ya tentang kata disiplin ya. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan kebebasan, dan yang keempat kesenangan. Untuk selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada beberapa hal dalam motivasi ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ada motivasi, yaitu dapat dicontohkan murid melakukan disiplin dari diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari ekstrinsik atau dari luar. Jadi karena ada hal-hal ketakutan ya, bukan dari kesadaran dirinya. Yaitu yang selanjutnya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi dari intrinsik ya, yang berasal dari diri. Yang selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebijakan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Yang selanjutnya yang dimaksud dengan konsep disiplin yaitu identitas gagal dan ada identitas yang berhasil. Ini yang pertama, mungkin kita juga pernah melakukan ya. Nah ini yang pertama hukuman ya. Yang pertama menyakitkan dan tidak nyaman. Jadi yang namanya hukuman tentunya tidak merasa yang dihukum itu nyaman ya. Bahkan mungkin akan teringat terus dulu saya pernah diingat dan sebagainya. Yang selanjutnya murid takut. Yang ketiga memaksa murid menyembunyikan kesalahan, dan yang keempat murid menjadi rendah diri. Ini dari hukuman itu yang dilakukan. Penghargaan yaitu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan karakteristik, menghukum dengan sistem ranking, merampas hukum dari dirinya ya. Jadi ini termasuk indikasi yang gagal seperti ini. Padahal mungkin kita juga sudah pernah melakukan hal-hal yang seperti ini, tapi ini termasuk adalah identitas yang gagal. Terus yang berhasil kira-kira seperti apa? Nah ini konsep disiplin identitas yang sukses kira-kira seperti apa? Yang pertama, kita memberikan konsekuensi. Jadi istilahnya bukan hukuman tapi konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan waktu untuk menuruni kesalahan. Yang selanjutnya itu restitusi atau yang dibahas dalam modul ini. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, atau teori kontrol. Murid bersemangat
memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi seperti itu. Jadi beda dengan hukuman, konsekuensi beda dengan hukuman, dan restitusi lebih kepada mencari solusi terhadap masalah yang dialami oleh anak. Itu merestitusi yaitu mengembalikan ya. Yang selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan salah satunya, namun belajar dari kesalahan. Itu yang menjadi ciri khas restitusi. Jadi anak itu bukan untuk menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan kepada anak, kita tawarkan bukan untuk memaksa, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu yang menjadi ciri-ciri dari restitusi itu. Yang selanjutnya, perbedaan antara hukuman terus sama konsekuensi restitusi dan restitusi, yaitu kalau hukuman guru menghukum siswa tersebut hormat, contohnya dalam kegiatan untuk hormat bendera ya, hormat bendera selama 10 menit guru marah dan murid menjadi takut. Ini yang bentuk hukuman seperti itu. Yang kedua, konsekuensi atau restitusi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dalam menjalankan peraturan. Yang selanjutnya restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah ini jadi ada 5 posisi guru ya. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nanti bisa kita lihat kita sering pada posisi yang mana sebagai guru ya. Apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman, pemantau ataupun manajer. Ini contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, kata-katanya yang keluar, patuh yang kurang sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum, termasuk penghukum ya. Pembuat rasa bersalah, kata-katanya kurang lebih seperti ini. Berapa kali Bu Guru atau Pak Guru harus memberitahukanmu, Ibu kecewa dengan kamu, yaitu merasa bersalah, mengingatkan tapi masih ada kata-kata yang dikembalikan ke anak yang seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah teman. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa. Kalau salah, nah itu sebagai teman. Yang selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya, itu pemantau. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah sebagai manajer. Kata-katanya dicontohkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah itu lebih bijak ya. Dari kelima itu yang paling bijak tentunya sebagai manajer ya. Kalau yang santai atau tidak menakutkan ya sebagai teman, guru berposisi sebagai teman ya. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas dengan peraturan kelas ada perbedaan ya. Nanti di sini ada perbedaannya tentang peraturan kelas. Yang ini dilihat bagaimana bentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan mungkin lebih kaku ya, lebih nyata ya. Ini lebih abstrak. Yang selanjutnya berupa pernyataan universal. 3 dibuat dalam bentuk yang positif. 5 sedikit saja agar mudah diingat. Itu keyakinan kelas.
Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi untuk memperbaiki kesalahan itu merestitusi secara tidak langsung. Tentu Bapak Ibu guru sudah melaksanakan itu semua ya, ketika ada anak yang salah atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kelas ataupun peraturan kelas, mesti seorang guru pasti akan merestitusi kepada peserta didik sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Nah, ini bagian untuk segitiga restitusi. Nah, dalam merestitusi juga ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabiliskan identitas, yaitu kita bisa, contohnya kata-katanya, pertama kita menggali, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi anak itu tidak merasa takut atau akan dihukum ya, ketika kita melakukan restitusi. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Yang terakhir, kita menanyakan keyakinan ke anak. Apa nilai yang telah disampaikan, disepakati di sekolah? Nah, itu menanyakan keyakinan. Jadi itulah tahapan-tahapan restitusi. Jadi tidak harus dari satu dulu, tidak. Ya, sesuai dengan kondisi anak ya. Kita langsung ke nomor 2 juga tidak masalah ketika merestitusi anak. Selanjutnya, ini contohnya yang sudah kami lakukan di sekolah kami ya, kepada beberapa peserta didik kami. Itu yang dapat kami sampaikan tentang diseminasi tentang budaya positif sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Aplaus buat Pak Fauzan, luar biasa. Yang dulunya kita tidak tahu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, sedikit-sedikit paham tentang penjelasan itu. Terkadang kita menghukum anak dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai dikurangi. Untuk selanjutnya adalah kegiatan umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru. Monggo, ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Ya, umpan baliknya lebih bukan ke materi ya, lebih dalam menyampaikan materi tentang budaya positif. Oke, monggo Pak Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua, dan selamat siang buat Pak Fauyan sebagai guru CGP, ya, calon guru penggerak. Bapak Ibu, tadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau Pak Foyan, yaitu mengenai tentang diseminasi budaya positif, beserta di situ sudah lengkap sekali beserta restitusinya ya. Sudah bagus, sudah disampaikan secara runtut ya. Terima kasih sekali. Cuma saya sedikit memberikan penekanan apa yang tadi telah disampaikan Pak Foyan itu agar tidak sebagai
model saja di dalam pelaksanaan untuk penjemputan menjadi guru penggerak. Tapi setelah itu disampaikan, setelah nanti Pak Foyan sampai kepada tahapan yang terakhir mengenai panen karya, kemudian sudah menjadi betul-betul jadi guru penggerak, hal-hal semacam ini apa yang sudah disampaikan harus diimplementasikan di sekolahnya, betul-betul dilaksanakan. Bagus sekali tadi sudah urut budaya positif, ya, pada repetisinya, kemudian yang lain-lain, sehingga nanti betul-betul program dari guru penggerak ini bisa benar-benar tercapai dan bisa untuk menjadi sekolah yang benar-benar untuk berubah, ya. Dalam arti berubah itu tadi di situ ada perubahan-perubahan, ya, yang harus sekolah kayak mien, sekolah zaman mien begitu. Ini sudah mulai sambil mencapai kepada yang berprofil kepada Pancasila. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Mas Boyan, Pak Boyan, selamat, ya. Anda telah melaksanakan tugasnya sebagai pelengkap untuk syarat kegiatan di modul 1.4 apa ya tadi kalau tidak salah. Ini sudah bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai apa yang diharapkan, dan kemudian tidak lupa penegasan saya nanti setelah betul-betul jadi guru penggerak, hal-hal yang tadi disampaikan ini bisa diimplementasikan di sekolah kita ini. Dan saya bersyukur di SD 3 Parakan Sangga ini sudah ada 2 guru penggerak dan 1, berarti ada 3 yang sudah menjadi guru penggerak 2. Ini Pak Foyan sebagai yang ketiga, dan mudah-mudahan nanti bisa berhasil mengikuti jenjang yang lain. Dan kemudian kepada teman-teman guru yang lain, mudah-mudahan nanti di angkatan berikutnya bisa tercover lagi. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sudarsono yang telah melaksanakan umpan balik kepada Bapak Fauzan. Masih ada lagi dari teman-teman guru yang mau umpan balik? Oke, Putin, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan umpan balik kepada Bapak Fauzan, calon guru penggerak angkatan 10. Saya akan menanggapi apa yang disampaikan Pak Fauzan. Seruan bagus sekali, karena ini merupakan budaya yang menurut saya baru dan lebih harus menggali peran serta anak, dan kita harus benar-benar ada keyakinan, ada peraturan, bahkan kerjasama antara guru dan siswa. Bapak Ibu yang dihormati, saya selaku guru dari SD Negeri 3 Parakan Sangga yang notabene pernah mendaftar calon guru penggerak tapi belum lolos. Dan ini merupakan salah satu motivasi saya dari Pak Fauzan, apalagi senior Pak Taufik yang sudah lulus dari guru penggerak. Nah, ini untuk memotivasi saya. Besok di angkatan berikutnya, semoga saya bisa mendaftar dan lolos, supaya lebih tahu apa yang dipelajari di guru penggerak ini memang luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Itu saja, saya jadi penasaran kalau guru penggerak ini isinya apa saja. Dari pertama yang disampaikan Pak Fauzan itu memang luar biasa. Kita lebih mengenal anak, benar-benar tahu karakter anak,
dan semoga untuk angkatan berikutnya saya bisa lulus. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tin Wahyu yang telah menyampaikan umpan baliknya. Terima kasih Pak Fauzan yang telah memberikan pencerahan buat teman-teman, motivasi juga. Untuk acara yang terakhir, ada masukan dari Pak Fauzan? Cukup nggih? Untuk acara yang terakhir adalah penutupan. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dipotong ya. Ya. Oh iya, oke, siap, aman. Nanti ya Mas. Cek. Pencet dia Mas nyimpen. Ya. Siang Mbak Kaila. Sudah istirahat atau belum? Sudah jajan? Sudah beli jajan, sudah istirahat, sudah. Pak Guru mau tanya, Mbak Kaila tahu apa tidak kenapa Pak Guru panggil ke kantor? Tidak tahu. Kira-kira Mbak Kaila merasa ada yang salah atau tidak? Tidak tahu. Oke, mau kasih tahu Pak Guru. Oke, Pak Fauzan kasih tahu ya kenapa Mbak Kaila Pak Guru panggil ke kantor. Tadi pada saat Kaila ujian mengerjakan soal ya, Pak Guru melihat Mbak Kaila saat menjawab itu melihat jawaban di buku. Benar apa tidak? Ya, benar. Atau Mbak Kaila mencontek ya jawaban di buku padahal sedang ujian. Boleh apa tidak? Tidak boleh ya, itu tidak boleh. Harusnya kalau ujian harus dijawab sesuai yang dipelajari Mbak Kaila dan tidak boleh mencontek. Pak Guru di sini tidak mau memarahi Mbak Kaila ya. Pak Guru hanya ingin tahu dan ingin mencari solusi supaya Mbak Kaila mengerjakan soal tidak mencontek. Pak Guru mau tanya, kenapa Mbak Kaila tadi pas menjawab soal mencontek, alasannya apa? Karena tidak belajar. Terus karena tidak belajar tidak bisa mengerjakan ya. Kenapa tidak belajar? Kan tahu sedang ujian. Kenapa Mbak Kaila tidak belajar? Mainan, terus main HP ya, jadi tidak belajar ya. Nah, jadi nanti Pak Guru ingin mencari solusi ya supaya Mbak Kaila dalam mengerjakan soal itu bisa mengerjakan. Kira-kira solusinya apa nanti ya? Nah, kira-kira sifat mencontek itu perbuatan terpuji apa tercela? Tercela, tidak baik. Nah, Mbak Kaila masih ingat dengan keyakinan kelas 3 kemarin yang dibuat dulu waktu awal masuk, masih ingat apa enggak? Masih. Keyakinannya apa? Jujuran ya, jujur ya. Berarti sikap Mbak Kaila tadi mencontek jujur apa tidak? Tidak jujur ya. Kira-kira supaya nanti Mbak Kaila bisa mengerjakan tugas saat ada ujian ya,
solusinya kira-kira apa? Kita cari solusinya apa? Belajar, terus berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bakal harus ingat keyakinan kelas kita bahwa kejujuran itu termasuk perilaku yang mulia, yang baik, yang harus diingat terus, harus diterapkan terus ya, baik sedang ujian atau ujian kenaikan kelas atau ujian ulangan harian, tetap kita harus jujur ya, yang kita jawab semampu kita tanpa melihat buku atau melihat jawaban teman ya. Sekarang Mbak Kela sudah tahu ya, dan sudah punya rencana ya, solusinya bagaimana supaya kita mengulangi mencontek lagi ya, yaitu dengan belajar dan berdoa. Nah, terus Pak Fauzan pengen tanya, kira-kira mau dimulai kapan? Hari ini ya, hari ini ya, hari ini dimulai sampai tes ini selesai ya, nanti masih ada minggu depan juga masih tes ya. Pokoknya jangan diulangi lagi dan dimulai hari ini untuk tidak mencontek buku ataupun mencontek jawaban teman ya. Nah, itu, dan Pak Guru yakin Mbak Kaila pasti bisa ya mengerjakan tanpa harus melihat buku ataupun melihat jawaban teman. Pak Guru yakin. Mbak Kaila yakin nggak? Iya yakin, harus yakin mampu ya. Oke, terima kasih ya sudah mau menjawab apa yang Pak Guru tanyakan, dan sudah ingat keyakinan kelas kita lagi, yaitu kejujuran, dan Mbak Kaila juga sudah berkomitmen bahwa akan mulai hari ini ya tidak akan mengulangi lagi untuk melihat jawaban di buku ataupun jawaban teman saat ujian. Oke, terima kasih ya, nanti bisa dilanjutkan untuk masuk kelas. Oke, tos. Selamat siang Mbak Masa. Sudah istirahat? Sudah sholat dulu? Sudah. Oke, Pak Fauzan mau tanya, kira-kira Mbak Masa tahu nggak kenapa dipanggil ke kantor sama Pak Guru? Tidak tahu ya, Pak Guru kasih tahu ya. Tadi pagi waktu berangkat sekolah, Mbak Masa berangkat ke sekolahnya telat, ya enggak? Iya. Kira-kira kenapa? Jadi jangan ya. Jadi Pak Guru tidak mau memarahi Mbak Masa di sini ya. Pak Guru hanya ingin tahu dan mau mencari solusi untuk Mbak Masa supaya berangkatnya tidak terlambat lagi. Mbak Masa tahu nggak sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7 ya. Berarti Mbak Masa berangkatnya jam berapa? Jam 7 lebih seperempat ya baru masuknya ya. Nanti Pak Guru sama Masa membuat solusinya kira-kira supaya besok tidak terlambat lagi, kira-kira gitu, di awal dia masang alarm ya, dan alarmnya jangan lupa dipasang sebelum sholat subuh ya, biar nanti subuhnya juga tidak terlambat juga. Mbak Masa masih ingat apa tidak tentang keyakinan kelas kita, kelas 3 waktu awal masuk dulu dibuat keyakinan kelas, masih ingat apa kira-kira? Ketertiban, apalagi tadi kedisiplinan ya. Berarti tadi pagi berangkatnya telat, sudah disiplin atau belum Mbak Masa? Belum ya. Nah, besok jangan diulangi lagi ya. Sudah tadi Mbak Masa sudah tahu solusinya agar besok tidak terlambat lagi ya. Pertama, bangunnya tidurnya tidak kemalaman, terus malah memasang alarm ya supaya tidak kesiangan belum subuh dipasang alarm. Terus Pak Guru mau tahu kira-kira mau mulai kapan? Hari ini ya, hari ini mulai dipraktekkan, diterapkan, nanti malam ya tidurnya jangan kemalaman, terus jangan lupa alarmnya di Pak Guru yakin Masa masih bisa ya, semangat berangkatnya lebih awal, lebih pagi ya.
supaya tidak terlambat lagi. Bisa ya? Ya, terima kasih. Nanti dilanjutkan istirahat nanti ketika sudah bel masuk langsung masuk ke kelas ya. Oke, terima kasih. Semangat ya kelas. Oke. Ya. Hai, nama saya Kaila. Saya senang sekali praktek tentang segitiga restitusi. Saya belajar bersama Pak Fauzan. Dan saya telah menemukan solusi agar tidak mencontek lagi.